Pernah nggak sih merasa energi kita itu naik turun? Biasanya bangun pagi tuh masih segar, siang-siang mulai drop, terus habis makan baru segar kembali. Sorenya turun lagi. Biasa kita curiga ini apa karena kurang tidur ya? Apa karena pekerjaan terlalu banyak? Tapi ternyata di dunia sains banyak ilmuwan menemukan hal yang menarik. Jadi energi kita yang cepat habis atau kita yang mudah lelah sebenarnya bukan hanya tentang masalah kurang tidur atau masalah gula darah, tetapi ini tentang sesuatu yang lebih mendasar di dalam tubuh kita. Bahkan sesuatu yang bekerja di dalam sel tubuh kita setiap saat. Jadi di dalam tubuh kita itu kan banyak triliunan sel. Nah, di hampir setiap sel itu memiliki pabrik energi masing-masing. Jadi pabrik energi ini tugasnya mengubah makanan yang kita makan menjadi energi. Nah, energi ini yang kita pakai untuk berjalan, berpikir, melakukan aktivitas, bahkan sekedar mempertahankan tubuh tetap hidup. Dalam satu sel itu terdapat ratusan hingga ribuan pabrik energi. Jadi dalam tubuh kita itu terdapat triliunan pabrik sel yang bekerja tanpa henti. Ya dong, karena kalau berhenti kita nggak bisa napas. Sistem energi tubuh itu sebenarnya sangat cerdas. Tubuh membagi ke dalam dua cara ini, yaitu aktivitas yang ringan seperti berjalan, melakukan aktivitas sehari-hari, bekerja, itu kita menggunakan bahan bakar energi dari lemak. Sedangkan untuk aktivitas yang agak intensitasnya tinggi seperti berlari, mengangkat beban berat, atau olahraga yang berat, itu kita menggunakan bahan bakar dari gula darah atau glukosa. Mengapa pembagiannya seperti itu? Karena energi dari lemak itu jumlahnya lebih besar sehingga lebih stabil, sehingga bisa lebih digunakan untuk menopang aktivitas yang lebih lama seperti aktivitas hari-hari kita sehari-hari. Sedangkan untuk bahan bakar dari glukosa itu menghasilkan energi yang tidak terlalu banyak, cenderung cepat habis kalau lama digunakan. Kenapa glukosa digunakan pada intensitas tinggi? Karena glukosa itu cepat dibakar menjadi energi dibandingkan lemak. Lemak itu butuh proses yang lebih panjang, sedangkan glukosa itu prosesnya lebih singkat. Tapi energi yang dihasilkan berbeda kualitasnya. Lemak itu lebih banyak sehingga digunakannya bisa lebih lama. Glukosa itu energi yang dihasilkan lebih sedikit sehingga seharusnya digunakan hanya untuk jangka pendek. Pada sebagian orang, sistem energi ini bisa macet. Pabrik energi jadi tidak bekerja secara efisien. Yang seharusnya kita lebih banyak menggunakan lemak sebagai bahan bakar, ini malah lebih sering menggunakan glukosa dibandingkan lemak. Sekilas sih kelihatan gak ada masalah. Toh yang penting ada energi yang dihasilkan, tapi nanti ada konsekuensinya. Jadi energi glukosa itu, karena energi yang dihasilkan tidak terlalu banyak, dia cepet banget habis kalau digunakan dalam jangka waktu panjang. Akibatnya, energi kita itu jadi tidak stabil. Cepet naik kalau habis makan, tapi kalau digunakan langsung cepet turun. Tanda-tandanya itu kita cepet capek setelah melakukan aktivitas yang sebenarnya tidak terlalu berat. Alasan lainnya, glukosa itu cadangannya terbatas dalam tubuh karena memang peruntukannya hanya untuk aktivitas dengan intensitas tinggi yang mana tidak kita lakukan terus-menerus kan dalam satu hari. Jadi sebenarnya yang lebih banyak cadangannya itu adalah lemak. Lemak itu bahkan bisa dibilang cadangannya tanpa batas. Ya kan? Nah, pada kondisi sistem energi macet ini, lemak malah nggak bisa digunakan. Akibatnya, tubuh bergantung sepenuhnya kepada glukosa. Akibatnya, ya energi kita jadi cepet naik turun, nggak stabil gitu. Cepet capek, mudah lelah. Jadi, pabrik energi sel itu namanya adalah mitokondria. Rumit kan? Jadi, mitokondria ini tugasnya bukan hanya untuk menghasilkan energi, tapi tugasnya itu untuk menentukan kita mau pakai bahan bakar yang mana, lemak atau glukosa. Kalau fungsinya baik dan sehat, ya otomatis mitokondria ini akan lebih banyak menggunakan lemak untuk aktivitas sehari-hari. Tapi kalau fungsinya menurun, dia akan beralih bahwa aktivitas yang ringan pun dia akan menggunakan glukosa, bukan lemak. Jadi kenapa kalau mitokondria ini fungsinya terganggu, dia lebih dominan menggunakan glukosa daripada lemak? Karena pertama, glukosa itu proses dirubah menjadi energi itu lebih mudah daripada lemak. Lemak itu membutuhkan rangkaian proses yang lebih panjang dan membutuhkan komponen mitokondria yang sehat dan optimal. Makanya karena lemak ini ribet dan kapasitas mitokondria yang terbatas, jadi dia akan switch lebih menggunakan glukosa daripada lemak. Sedangkan kita tahu kan konsekuensinya gimana kalau kita lebih sering pakai glukosa bahkan untuk aktivitas ringan sehari-hari dibandingkan dengan lemak. Pertanyaannya sekarang, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa fungsi mitokondria bisa menurun? Salah satu alasannya yaitu karena gaya hidup modern, seperti kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang berlebih, dan stres kronis. Jadi tubuh kita itu dirancang sebenarnya untuk menggunakan sistem energi ini secara aktif. Dengan gaya hidup modern, membuat sistem energi ini jarang digunakan.
karena kita lebih banyak duduk, baring. Nah, yang kedua karena bahan bakar yang terlalu melimpah akibat pola makan yang berlebihan. Nah, kedua hal ini menyebabkan kapasitas mitokondria ini jadi menurun, yang akhirnya akan menurunkan kemampuan mitokondria untuk mengolah bahan bakar tadi menjadi energi. Nah, karena kapasitas pabriknya ini sudah menurun, jadi mitokondria akan lebih memilih proses yang lebih mudah dan instan, yaitu menggunakan glukosa sebagai bahan bakar. Nah, keadaan dimana kita susah untuk nge-switch dari lemak ke glukosa atau lemak lagi, itu namanya metabolic inflexibility. Artinya ketidakfleksibelan kita dalam proses metabolik. Proses metabolik itu adalah bagaimana kita mengubah makanan menjadi energi. Metabolic inflexibility ini nantinya bisa mengarah ke berbagai penyakit metabolik seperti resistensi insulin, DM tipe 2, obesitas, dan banyak penyakit-penyakit metabolik lainnya. Maka dari itu, dunia kesehatan modern sekarang dan ilmuwan-ilmuwan metabolik mulai memperhatikan kesehatan metabolik ini sebagai fondasi dalam kesehatan metabolik kita. Jadi kalau kita kaitkan dari awal, kenapa energi kita cepat naik turun, kita cepat drop, cepat capek ya, masalahnya tidak sesimpel karena kita kurang tidur atau karena gula darah kita turun. Pada banyak kasus, keadaan ini malah menjadi tanda bahwa sistem energi dalam tubuh kita sudah tidak bekerja efisien. Bahkan tanda-tanda dari gangguan fungsi mitokondria ini bisa menjadi bagian dari spektrum awal perubahan metabolik yang apabila terus berlanjut akan menjadi masalah kesehatan yang lebih serius di masa depan. Nah, sekarang kalau mitokondria itu begitu penting, bagaimana cara kita memperbaikinya? Ada satu jenis latihan khusus yang berfokus untuk meningkatkan kapasitas mitokondria ini. Kalau penasaran, nanti kita bahas di video berikutnya. Banyak triliunan ses. Nah, kenapa intensitas mulai menaruh